Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mengkritisi bangunan perpustakaan Suman HS dengan metode normatif, aspek terukur, dan metode deduktif dengan aspek statis dan dinamis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi bangunan perpustakaan Suman HS di Pekanbaru. Perpustakaan Suman HS adalah salah satu perpustakaan dan penyimpanan arsip nasional yang berstatus perpustakaan provinsi. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang terbesar di Indonesia. Perpustakaan Suman HS yang terletak di Jalan Sudirman, atau lebih tepatnya di tengah kota Pekanbaru. Perpustakaan ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai 6 lantai untuk memenuhi fasilitas publik dan perpustakaan daerah, yang pada saat itu di Riau belum mempunyai gedung representatif. Untuk teori kritik yang digunakan yaitu yang pertama normatif, yang menggunakan metode ukur atau standar yang dijadikan sebagai acuan dalam mengkritik. Yang kedua, deskriptif, yang menggunakan metode deduktif dengan aspek statis yang bertujuan atau yang berfokus kepada elemen pembentuk, bahan, dan permukaan bangunan. Dengan teori kritik normatif menggunakan kritik ukuran. Dalam kritik ukuran ini kami mengobservasi dari keadaan di lapangan pada bangunan perpustakaan Suman HS ini dengan mengaitkan beberapa hal dengan buku data arsitek mengenai standar-standar sirkulasi pergerakan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Yang pertama yaitu jarak antara rak buku dan lorong. Jarak antara rak buku dengan rak buku yang lain terdapat gang pemisah yang ditetapkan dan dianjurkan dalam buku data arsitektur jilid 2 menjelaskan bahwa lebar gang antar rak buku yaitu sekitar 60 cm, dan pada kondisi di lapangan, tepatnya di perpustakaan Suman HS ini, jarak gang antara berkisaran 60 cm dengan konfigurasi 6 lantai rak buku. Yang kedua yaitu jarak antar meja membaca. Untuk menunjang fasilitas membaca buku di perpustakaan Suman HS ini, disediakanlah area baca yang dilengkapi dengan meja dan kursi. Dalam kritik dengan aspek terukur ini, apakah ukuran meja, kursi, dan jaraknya sesuai dengan standar yang terdapat di dalam data arsitek? Pada kondisi yang kami dapatkan di perpustakaan Suman HS, jarak antar salah satu meja dan kursi yang saling membelakangi memiliki lebar sekitar 1,5 meter, dan menurut standar dari buku data arsitek, lebar tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sirkulasi di luar bangunan, yaitu parkir kendaraan roda 4. Dari pintu masuk utama, pada sisi sebelah kiri kita akan langsung melihat parkiran kendaraan roda 4 yang terparkir secara street parkir, bukan parkir yang disusun dengan sistem kantong-kantong parkir. Tetapi parkir kendaraan roda 4 ini cuma pada sisi ini saja. Dan untuk sudut parkir ini memiliki sudut 60 derajat. Hanya satu sisi dengan lebar area 2,3 kali 50 meter. Lebar area 2,3 meter kali 5 meter dengan lebar jalan sekitar 3 meteran. Untuk jalan 3 meter sudah cukup untuk mobil jenis radius putar yang kecil. Akan tetapi kendaraan yang membutuhkan manuver yang besar akan merasa kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya. Yang keempat, untuk parkir kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 2 ini lebih terbilang sudah tertata rapi dengan sistem kantong-kantong parkir pada sisi belakang dan sisi kanan dari bangunan perpustakaan Suman HS ini. Dan juga untuk parkir kendaraan roda 2 ditempatkan pada sisi yang mana vegetasi seperti pohon yang rindang yang membuat kendaraan roda 2 tidak secara langsung terpapar oleh sinar matahari. Metode pembahasan. Pembahasan ini akan mengikuti metode deduktif
yaitu berangkat dari teori untuk mendapatkan pengetahuan substansif dan parameter-parameternya. Selanjutnya melakukan pembahasan objek dengan parameter tersebut. Metode deduktif memiliki dua aspek, yaitu aspek statis dan aspek dinamis. Aspek statis yaitu bentuk, material, tekstur bangunan, dan kondisi pada detail bangunan. Aspek dinamis yaitu jenis ruang, pergerakan di dalam bangunan, pergerakan orang-orang di dalam bangunan, apa yang terjadi di dalam maupun di luar bangunan, pengalaman apa saja yang diperoleh seseorang pada kejadian sesaat, dan bagaimana keadaan bangunan terhadap pengaruh kejadian-kejadian yang mengitarinya. Aspek statis perpustakaan Soeman AS Pekanbaru, penggabungan aula yang sekarang diberi nama Aula Ismail Suko dan Aula Wan Galib, dengan membangun gedung baru 5 lantai di tengahnya dan dipayungi dengan atap berbentuk real Quran. Bisa teman-teman saksikan pada gambar tersebut. Konsep atap ini digunakan untuk menyatukan 3 elemen gedung bangunan lama menjadi satu kesatuan dan saling terhubung satu sama lain, yaitu yang pertama, bangunan administrasi, ruang kepala, Aula Ismail Suko, dan yang kedua, bangunan perpustakaan baru 6 lantai, dan yang ketiga, bangunan referensi Aula Wan Galib. Ketiga unsur bangunan tersebut terpayungi menjadi satu kesatuan dengan atap yang membumbung terbuka ke atas. Bentuk kolom atau tiang yang bercabang pada ujung atas bangunan sebagai simbol metafora bentuk atap selambayung yang merupakan ornamen atau elemen utama bangunan arsitektur Melayu. Selambayung mempunyai bentuk seperti 2 tangan mengadah yang melambangkan eratnya hubungan antara makhluk hidup dengan sang pencipta atau Al-Khaliq. Sedangkan tiang-tiang utama yang secara struktural berfungsi sebagai penopang atap mengambil konsep arsitektur dari rumah adat Melayu. Selanjutnya penjelasan konsep. Rel Al-Quran adalah filosofi dari ajaran Islam yang pada dasarnya menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa belajar dengan cara membaca, yang nantinya dimanifestasikan ke dalam bentuk atap gedung yang menaungi baik bangunan baru maupun bangunan existing yang dipertahankan, atau gedung administrasi dan gedung referensi. Rel Al-Quran menjawab landasan konseptual dari perancangan desain pembangunan gedung perpustakaan dan arsip Provinsi Riau, yang mengisyaratkan gaya arsitektur Islami sebagai salah satu prioritas. Kolom-kolom yang bercabang pada ujung atasnya adalah bentuk metafora yang diadopsi dari atap selambayung. Arsitektur khas tanah Melayu yang mempunyai ekspresi ke atas atau mengadah, hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq atau sang pencipta. Penggunaan material kaca dalam sistem curtain wall pada sebagian besar permukaan bangunan atau material non-konvensional dan open space pada lantai dasar memperoleh image seolah-olah bangunan terangkat dari permukaan atau mengambang, memenuhi kriteria sebagai bangunan arsitektur modern. Penggunaan fasad kaca yang semi transparan mengundang minat masyarakat untuk melihat aktivitas di dalam gedung sehingga menimbulkan dampak kegemaran membaca yang kelak di kemudian hari akan meningkatkan mutu SDM dari masyarakat Provinsi Riau. Sehingga tujuan dari didirikannya gedung perpustakaan ini sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan dan budaya Melayu dapat terlaksana. Perpaduan bangunan dengan atap metafora dari rel Al-Quran atau Islami, modern dan kontekstual terhadap arsitektur lokal atau Melayu akan menjadi salah satu landmark kawasan, tetapi tidak mengalahkan landmark kawasan utama, yaitu kantor dinas Gubernur Riau. Bangunan gedung perpustakaan dan arsip yang baru ini akan mendukung keberadaan bangunan utama yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, konsep ornamen tradisional. Sebagai bangunan modern yang tidak meninggalkan ciri-ciri budaya Melayu, di mana perpustakaan ini akan menjadi pustaka rujukan bagi budaya Melayu, yang merupakan akar budaya dan bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Maka bangunan perpustakaan Provinsi Riau syarat akan nilai-nilai sejarah, pendidikan, seni dan budaya. Sebagai bangunan yang mempunyai nilai yang tinggi, maka bangunan gedung perpustakaan Soeman AS Provinsi Riau
dapat dikelompokkan dalam kategori bangunan yang bersifat monumental. Sebagai bangunan yang monumental dan menjadi kebanggaan masyarakat Riau, maka dalam perencanaan pembangunan gedung terdapat unsur-unsur sejarah, agama, pendidikan, budaya, dan seni yang digambarkan dalam bentuk relief. Ornamen-ornamen yang mengandung nilai-nilai sejarah, pendidikan, seni, dan budaya tersebut ditempatkan pada dinding gedung existing administrasi dan dinding gedung existing referensi. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq